namanya Dean. Kemarin saya undang ya, sudah sempat ngobrol dengan Pak Joko. Oh iya. Jadi intinya itu saya mau kegiatannya event Smapa. Kita udah punya, anggap aja kita punya broadcast sendiri ya, dengan nama Smapa Channel. Hai, berjumpa kembali dengan saya Maverick Lawu 99 di podcast Mapa Balikpapan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kegiatan OSIS atau kegiatan OSIS di tahun ini. Nah, bersama saya sudah ada Pak Rohmat dan Pak Hendri. Nah, Pak Rohmat ini sebagai pembina umum OSIS Semapa, dan sedangkan Pak Hendri ini adalah salah satu pembina Sekbid di OSIS Semapa. Nah, ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Hendri. Pagi. Pagi Pak Rohmat. Project Bro Hendri. Oh ya, Pak Rohmat. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan, sudah diresmikan, sudah disahkan pengurus-pengurus atau kegiatan-kegiatan eskul di Semapa. Nah, kira-kira Pak Rohmat sebagai pembina OSIS Semapa, apa kegiatan atau program OSIS yang akan dikedepankan di tahun ini? Terima kasih Pak Joko selaku pembina OSIS mengucapkan ya alhamdulillah karena sudah disahkan pembina eskul dan pengurus OSIS. Jadi OSIS ini sebagai wadah resmi kegiatan ekstrakurikuler di luar kurikuler ya. Jadi kegiatan OSIS itu sebetulnya banyak sekali. Nah, untuk mengarahkan, maka ditunjuklah pembina-pembina eskul mulai dari pramuka, mulai dari podcast, dari adiwiyata, dari jurnalis, dari wadah aspirasi siswa Semapa, Semangat Lipat dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa kegiatan OSIS itu sebenarnya banyak sekali. Nah, kurang lebih 23 Pak ya dulu itu kemarin. Jadi kurang lebih 23 eskul yang ada di Semapa ini. Harapan kami semua bisa berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, jadi OSIS kita ini ya memang saat ini terkendala dengan adanya pandemi corona. Jadi tidak bisa maksimal. Maka kita di sini baru membicarakan rencana-rencana kegiatan OSIS. Nah, jadi kegiatan OSIS ini ya merupakan wadah aspirasi ya, inovasi ya siswa kita di luar ekstrakurikuler, ekstrakurikuler. Karena ya kedepannya ini kita menghadapi generasi muda ini yang menghadapi beratnya saingan atau kompetensi hidup ini tidak bisa hanya mengandalkan keilmuan saja, misalnya pengetahuan saja, misalnya didapat dari kurikuler saja, tapi memerlukan ajaran hidup istilahnya di luar kurikuler itu. Nah, untuk mewadahi itu, untuk tempat penyalurannya yaitu OSIS. Nah, jadi OSIS ini memang tujuannya di samping memfasilitasi ya kreativitas, siswa juga mendidik ya, menanamkan rasa bertanggung jawab, mandiri ya, untuk menghadapi begitu kerasnya kompetensi ya setelah lulus
SMA atau kuliah. Nah, itu saja Pak Joko. Oh ya, ini ya apa kegiatan yang saya dengar ini Pak Muhammad. Tahun ini itu akan setelah dibuka eskul teater. Nah, yang namanya ini kalau saya tidak salah namanya teater singkong. Kira-kira bagaimana rencana mau misalnya menghidupkan kembali teater yang ada di Semapa? Yang saya dengar juga dulu Semapa itu pernah ada school gitu kan. Nah, ini mungkin Pak Rahmat Namanya atau Pak Hendri Semapa gitu. dahulu yang mau menjawab. Jadi apa ya? Kalau untuk ekskul teater singkong itu kan sebenarnya di SMA 4 kan sudah ada satu ekskul juga yang sama sih, namanya ekskul Semapa. Tapi ini kan karena pandemi kan, nah jadi semacam sudah lama tertidur gitu loh. Nah jadi di sini bagaimana sih untuk yang senior ini kan menggandeng yang muda-muda gitu kan. Nah jadi kita saling kerjasama untuk menghidupkan ekskul teater itu lagi, tapi dengan nama teater singkong. Jadi kenapa diambil singkong? Itu kan SMA 4 itu kan salah satu ikonnya kan singkong gitu. Dan dulu sekolah SMA 4 itu kan juga disebut sebagai sekolah singkong kan gitu. Jadi untuk lebih ke ikonnya gitu. Ya jadi kita kasih nama aja teater singkong gitu Pak Joko. Dan di sini tentunya kan pasti dengan pengalaman-pengalaman guru yang senior kan Pak Rohmat yang dulunya sudah pernah melalang buana kemana-mana gitu, jadi kaya pengalaman gitu loh. Nah kita di sini kan seperti saya Pak Joko, kemudian ada juga yang nggak hadir di studio ya, Bu Riri itu kan sekali ya Bu Riri nggak hadir Pak. Kan kita nanti akan kolaborasi kan buat orang itu gitu. Akhirnya gimana sih ekskul ini bisa berjalan kembali, bisa bangkit kembali gitu, meskipun di tengah-tengah pandemi gitu. Karena di pandemi itu kan sebenarnya bukan berarti kita tidur kan. Maksudnya gini, harus ada inovasi-inovasi bagaimana kita bisa adaptasi dengan pandemi gitu. Kita nggak bisa bergerak bebas sebelum pandemi, ya kan? Ya. Maksudnya ketika sebelum pandemi ada itu kita nggak bisa, kita bebas untuk melakukan apapun. Nah, tetapi dengan adanya pandemi ini mindset hidup kita jadi berubah. Gitu. Ya. Kita harus istilahnya itu adaptasi baru dengan kebiasaan baru. Nah, di sini kita inovasi bagaimana teater itu bisa bangkit kembali di tengah-tengah pandemi. Itu yang penting untuk kita Pak Joko. Iya. Jadi sebenarnya saya dulu juga pernah di teater waktu kuliah itu. Memang asik teater itu sebenarnya. Cuma ini tadi istilahnya saya sangat menantikan itu. Kegiatan teater itu akan hidup kembali karena memang asik. Dan kira-kira ini kan saat ini kan kita sudah karena lama sekali ini tidak aktif. Kira-kira anak-anak ini bagaimana untuk membentuk teater kembali ini? Ini terutama kan pemainnya kan harus anak-anak, harus murid. Kalau gurunya ikut main, fasilitasi saja. Iya. Ini kira-kira gimana antusias siswa ini? Apakah sudah mulai tampak? Ya mungkin ini yang untuk menjawabnya itu ke senior dulu gitu. Beliau lebih tahu banyak kan perjalanan teater Semapa dulunya gitu. Terus bagaimana kalau di teater singkong ini arahnya mau kemana? Iya. Gimana Pak? Gimana Pak? Pertama-tama saya senang sekali ada teater lagi ya di Semapa ini ya, namanya teater singkong. Saya sangat mendukung sekali, apalagi pembinanya guru muda, energi barulah buat SMA Negeri 4 Balikpapan. Ini yang diharapkan dari guru-guru yang sudah sepuh ya. Nah, saya kebetulan beberapa tahun itu memegang ya, eskul drama. Nah, dulu namanya teater Semapa. Perlu Pak Joko dan Pak diketahui ya, jangan khawatir apabila teater singkong ini dibuka. Nah, nanti kita kewalahan untuk menampung siswa yang antusias untuk mengikuti eskul teater itu. Karena pengalaman saya bertahun-tahun, setiap tahun saya itu
Pertama itu kalau ada tiap tahun ajaran baru saya itu merekrut anggota baru, ya. Jadi peminatnya itu membludak sampai kita nih kewalahan untuk membina, ya. Membina anak-anak yang memang antusias untuk bermain teater, ya. Dan memang teater atau drama itu tidak bisa digantikan dengan apa bentuk lain, karena Pak Joko dan Pak Hendri ketahui bahwa zaman kita sekarang kan generasi Z, milenial sudah lewat, ya. Maka yang diinginkan itu kekinian. Ternyata teater itu tidak bisa tergantikan dengan teknologi kekinian. Nah, cuma kita nanti rubah supaya sesuai dengan masanya kan. Nah, bagaimana mungkin dari segi editing, pengisian suara, dari segi media-medianya mungkin ditunjang dengan yang sesuai dengan sekarang lah kekinian. Nah, jadi sekali lagi saya sangat senang sekali, mudah-mudahan ini cepat terbentuk teater ini. Dan memang kita ketahui bahwa Balikpapan itu kekurangan hiburan. Oh iya, haus hiburan. Kalau teater Semapa nanti bisa besar, kita bukan hanya jago di kandang di sekolah, tapi kita bisa keluar. Nah, apalagi kalau kita nyontoh-nyontoh seperti Run Entertainment, punya Raffi Ahmad, itu buat konten-konten yang lebih masukkan lah, kita bisa mempunyai Semapa ini yang bisa dijual bukan hanya lewat langsung tapi lewat media kan. Oh ya, jadi bisa membuat film pendek. Ya. Itu diarahkan. Kita teater Pak Joko. Film pendek sudah, itu wilayah WAS, Wadah Sulawesi Semapa. Kita tetap drama atau teater, tapi dengan difasilitasi media kekinian. Nah, itu jadi sesuai dengan pengalaman saya, ya. Nanti Pak Hendri, Pak Joko, ya, tahapnya tadi sudah saya jelaskan tadi adalah kita mencari atau menunjuk 1-2 orang, ya, siswa, dia membantu kita, atau kita langsung tim dari guru, tim teater itu masuk ke kelas. Utamakan kelas 10 yang masih panjang, ya. Masih ada harapan. Nah, itu setiap kelas sosialisasi dulu bagaimana itu teater. Nah, jadi siapa tidak boleh maksa, siapa yang mau ikut teater Semapa. Nah, pengalaman saya itu banyak. Nah, setelah itu kita kumpulkan untuk membuat program rencana. Latihannya itu jam berapa, hari apa. Nah, setelah sepakat, baru latihan dasar bermain drama. Latihan dasar bermain drama itu tidak langsung main, kasih tag, langsung memerankan masing-masing. Tidak ada yang namanya latihan dasar bermain drama. Apa itu? Pertama, olah konsentrasi, karena seorang pemain drama teater itu sebenarnya yang benar itu langsung, tanpa dubbing, tanpa pengisian suara, ya, paling dibantu alat pengeras saja. Nah, makanya konsentrasinya itu sangat penting sekali, ya. Konsentrasinya tidak perlu saya jelaskan, atau saya beri contoh, misalnya anak-anak suruh sikap sempurna itu berdiri bisa, duduk bisa, pandangan lurus ke depan. Nah, dalam sikap sempurna kalau melatih konsentrasi, memejamkan mata pelan-pelan, dalam keadaan mata terpejam, suruh dengarkan suara yang paling nyaring dan suara yang paling istinya paling rendah yang kedengaran sampai ke telinga kita, atau lanjutkan nanti menghitung terbalik mulai dari 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93
Nah, kalau itu tidak terbalik sampai 50, itu sudah menunjukkan bahwa konsentrasinya sudah terlatih dengan baik. Dilanjutkan dengan olah vokal. Olah vokal itu penting karena seorang pemain drama walaupun dia sedih, suaranya itu bagaimana bisa terdengar oleh penonton. Nah, itu sedih walaupun itu dalam adegannya suaranya pelan tapi bisa terdengar oleh penonton, itu sangat susah. Maka ada olah vokal, misalnya mendengung sekuat-kuatnya, jangan disambung itu yang salah. Nah, nanti mengucapkan huruf vokal a, i, u, e, o, maksudnya berurut, sana a, kelompok i, u, e, o. Habis itu bentuk lingkaran, jalan pelan-pelan. Nanti kalau yang mengucap a harus berhenti, tidak bergerak, apakah tangannya waktu posisi di depan itu kan tetap itu nanti prakteknya seperti itu. Setelah itu ada olah dialog, misalnya cerita Pak Hendri, Pak Joko pertama membuka kalimat saya senang hidup di kota Balikpapan, kotanya damai, sambung lagi atau dengan buat satu cerita lagi Bang Hendra disambung. Itulah olah vokal. Habis itu olah gerak. Nah, bagaimana mempraktikkan orang yang sedih, orang yang senang. Setelah itu berkali-kali baru dikasih tag drama. Tag drama itu bisa diambil dari cerita novel, cerpen, cerita sejarah dan sebagainya. Saya yakin kalau kita latih dengan sungguh-sungguh, nah jerih payah kita itu bisa dinikmati, bukan hanya bisa dinikmati oleh keluarga besar SMA Negeri 4 Balikpapan, tapi bisa dinikmati oleh seluruh kota Balikpapan. Kalau Pak Joko, Pak Hendrik kan generasi milenial ini, bisa ditonton oleh seluruh dunia. Oh iya, nah, itu harapan saya. Itu Adanya teater Semapa itu mulai tahun berapa Pak? saya pindah di sini itu 2003, 2004, 2005 itu sudah saya dirikan. Nah, terus itu pembinanya siapa saja waktu itu Pak? Pembinanya ya saya sendiri. Berarti satu orang. Pernah ke mana saja untuk pentasnya? Nah, sudah saya katakan tadi bahwa eskul Semapa ini, teater Semapa ini, pertama ya kita dinikmati oleh di lingkungan sekolah. Waktu itu ada perpisahan di landasan tempatnya. Sekarang untuk tempat parkiran itu namanya itu gedung apa dulu itu. Nah, itu tampilnya Yuyu Kangkang. Oh, Andi Lumut. Nah, Pak Hendri tahu Andi Lumut? Tahu. Setelah sukses, kita pernah diminta oleh Indosat untuk mengisi acaranya. Ini sudah keluar alhamdulillah. Berarti itu udah levelnya udah keluar lagi. Balikpapan. Udah tanggapan itu namanya. Terus kita pernah tampil di Lapangan Merdeka dalam memperingati Hari Narkoba kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu kita juga pernah tampil pembukaan Mall Balkoni. Mall Balkoni pertama itu teater Semapa itu pernah disuruh mengisi acara. Nah, itu prestasi yang diukir oleh teater Semapa. Dan pernah di Balikpapan ini ya, tiap tahun itu dulu pernah lomba teater drama. Nah, kita sering mengikuti ya. Kita dulu pernah juara 3, belum juara 1 ya. Tapi itu sudah luar biasa. Karena apa? Misalnya SMA 1 terus dan lainnya itu mengambil betul-betul pelatih drama, khusus pelatih teater. Ya, memang dia bukan guru tapi memang pelatih drama. Nah, kalau sekolah ini ya guru. Memang SMA guru. itu hanya satu. Hanya satu.
Nah itu prestasi-prestasi yang mungkin kedepannya teater singkong tuh lebih dari itu. Berarti kita harapan kami. optimis lah ya. Optimis, tenang aja. Kita 4 orang. Nah. Kita 4 orang. Ya, dulu 1 orang aja Iya, sudah bisa gitu loh. Masa 4 orang nggak bisa? Nggak bisa. Jadi, Nah, ya betul. jadi kadang harus optimis gitu. Oh, selalu optimis. Jangan hanya mengaum di kandang gitu, tapi ketika keluar jadinya mengeong. Oh, itu ya. Nih untuk untuk siswa SMAPA di mana saja ini. Nah, ini sudah dibuka teater singkong baru, ya. ini ekskul yang akan dihidupkan kembali. Nah, buruan segera untuk bergabung di teater singkong. Saya yakin ekskul ini merupakan ekskul yang sangat mengasihkan. Nah, kita bisa bercanda tawa, bisa macam-macam di ekskul ini kita bisa membina diri kita dengan penuh dengan banyak talenta yang akan bisa. Ya, jadi segera gabung. Ini terutama untuk kelas 10 ya, karena masih panjang gitu kan. Ya. Sampai ke kelas 11, kelas 12 itu tentunya kan masih panjang. Jadi diharapkan sekali untuk siswa-siswi SMA Negeri 4 Balikpapan kelas 10 itu segera daftarkan diri Anda. Itu kita ikuti, kita di ekskul teater singkong ya kan. Ya. Dan tentunya ini nantinya pasti akan menjadi ekskul yang menarik. Nah, jadi ini kan tentunya juga berhubungan sekali dengan jurnalis kan. Loh. Ya, jadi ada juga ini jurnalis. kan ekskul baru Oh, kan. ada ekskul jurnalis ya. Nah, itu nanti arahnya akan dibawa kemana itu kira-kira Pak Joko? Akan jurnalis. kemana? Oh iya, jadi gini. Jurnalis ini sebenarnya kan dokumentasi sekolah sebenarnya. Dokumentasi sekolah. Kemudian sekalian aja. Jadi dokumentasi kita buat semacam jurnalistik. Jadi kita menginformasikan tentang apa saja kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di SMAPA ini. Nah, kita dokumentasikan, kita kemas seperti berita dan sebagainya. Lalu kita share di YouTube SMAPA. Seperti itu. Nah, sampai sekarang ini ya kita masih terus belajar. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau kita sudah mapan ini, nah kita akan ada kerjasama dengan pihak luar. Iya itu yang kita luar. Jadi ya sama seperti tadi. Jadi kita ada yang namanya jangan sampai jago kandang. Kan sebenarnya dari teater sendiri, kemudian jurnalis itu kan yang paling dibutuhkan adalah ketika kita mengajari public speaking kan. Iya. Bagaimana sih anak-anak itu bisa bicara itu di depan umum itu. Jadi minim iya. Jadi itu yang paling penting kan. Iya memang. Tapi itu tadi kita sampai saat ini tetap dan masih sebenarnya sih kalau dari pengalaman ya, kalau misalnya kita itu siswa hanya sekolah saja, hanya pelajaran saja, itu monoton banget. Loh, betul. Sebenarnya sangat membosankan. Membosankan. Namun justru ini lebih berkembang ketika kita banyak kegiatan. Di luar gitu. Nggak hanya di pelajaran aja gitu. Tapi permasalahannya kan gini Pak Hendri. Ini sepanjang yang saya tahu ya. Iya, betul. Ini mohon kalau misalkan ada murid ini terutama di mapelnya Pak Hendri. Ya kalau misalnya kita izin itu ya izinkan aja lah ya, izinkan aja. Asalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak itu kan tetap mengarah ke positif. Oh iya. Satu hari tidak mengikuti pelajaran kita, nggak tentu dia itu ketinggalan gitu. Oh betul. Guru tidak hanya mengajar di kelas. Terutama untuk kegiatan tidak hanya dapat di kelas kan, tapi dari luar kelas. Untuk kegiatan jurnalistik kemudian teater ini nanti misalnya. Loh. Kalau media memang betul-betul murid itu betul-betul istilahnya menonjol ya. Iya, serius dalam kegiatan sekolah itu. Apalagi itu adalah merupakan anak didik saya langsung. Wah, dispen. Iya, karena itu kan berhubungan dengan bahasa Indonesia gitu. Sangat berhubungan bahasa Indonesia. Betul sekali. Nah, jadi tidak perlu
Misalnya, Pak, tugas dispen. Karena apa? Dia sudah melaksanakan tugas secara langsung. Secara langsung, iya. Ya, jadi tidak perlu saya tidak perlu banyak istilahnya. Wah, kamu harus kerja tugas belakangan itu. Akhirnya dia sudah berani tampil di jurnalis, kemudian di mana seni drama dan sebagainya. Itu merupakan. Tapi ini kalau kita bicara flashback masa lalu kan, Iya. nah, sebenarnya ada loh beberapa anak-anak itu yang bisa kita orbitkan melalui jurnalis. Oh iya. Yang sekarang itu mereka bisa menduduki Posisi di OSIS. posisi Iya. vital di OSIS kan. Iya. Nah, tapi waktu itu jurnalis istilahnya itu masih ilegal. Masih legal. Saya ingat betul Pak Joko ketika bulan kita pernah ke Mana? apa itu namanya? Ke Pura. Bukan Pura, sebelumnya yang pertama. Monumen ya. Nah, di situ itu kan memang Loh, istilahnya kita belum dapat izin legalnya kan, Iya, dari belum Tahya dapat. belum dapat izin. Tapi kita berusaha lah untuk mengorbitkan anak, bagaimana cara kalian itu berani berbicara dengan direkam gitu. Dan hasil videonya itu juga diupload ke YouTube. kita sudah kemarin ya, waktu itu kan masih legal, kita masih dalam Sika TV. Sika TV. Sika TV itu. Betul. Kita melakukan wawancara dengan Pak Romat pertama. Itu Pak Romat itu itu konsepnya kan kita buat ya seperti profil seorang yang di Metro lah. Seperti itu. Nah, kita kan bisa itu membuat seperti itu kan bisa sebenarnya. Itu yang pertama. Nah, bisa kemudian kita membuat liputan di mana? Di Monumen Perjuangan Monpera. Nah, bisa ya kan, kita Setelah itu bisa ke Pura juga. ke Pura Terus waktu ke itu Masjid Cengho. Masjid Cengho. Jadi kita cuma menunjukkan ini loh Pancasila gitu. Iya, Jadi cuma satu gitu. Jadi Ini loh Pancasila gitu. Tapi di kan, jurnalis ini sebenarnya ya, kalau kita serius, Hmm. anak-anak itu serius itu pengalaman akan tambah banyak, wawasan akan semakin luas. semakin luas. Iya, wawasan semakin luas. Loh, contoh ketika kita anak-anak itu kita ajak ke pura waktu itu, ya kan? Loh, anak-anak itu kan sudah seperti di Bali ya. Jadi ketika mereka foto-foto itu, dikira di Bali, ternyata di Balikpapan. Ternyata di Balikpapan. Di Balikpapan. Ada juga teman saya yang bilang, oh ini di Bali kah ya? Bukan gitu. Di Balikpapan. Mereka juga ketipu. Nah, iya kan? Nah, Mindsetnya ke Bali. Tapi ternyata itu ada di Bali. ada di Balikpapan. Cuma Dan itu belum terekspos ya. terekspos. Belum terekspos secara luas. sebenarnya ini kalau nanti PPKM ini sudah misalnya PPKM level 1 misalnya. Nah, ini sebenarnya kita bulan Maret ini, bulan-bulan ini sebenarnya ini nanti menyambut Nyepi itu sangat berbeda sekali. Jadi pengalaman untuk teater singkong sendiri, jurnalistik sendiri itu sudah ada. Gitu. Ada. Sudah ada arahnya kemana, kemudian apa sih yang dirasakan selama ini, Iya. dan beberapa produk anak dari jurnalistik sendiri itu kan sudah Sudah muncul gitu kan. muncul, betul. Nah, ternyata kita ada ketinggal satu lagi. Apa itu? Paskibraka. Nah, nih Bagaimana itu Pak Romat ini yang bertanggung jawab Pak Romat ini. Jadi Paskibraka gitu loh. Paskibra, jangan Paskibra. Paskibra ya. Kalau Paskibra ya, benar. Paskibraka itu yang di Istana Merdeka. Di Istana Merdeka. Tapi kalau di sekolah Paskibra, kalau Paskibra itu bendera apa saja, Mas? Bendera partai, bendera organisasi. Izin interupsi sebentar. Ada tambahan ya. Maksudnya ini untuk support. Tadi ada jurnalis sama drama ya. Maaf sebelumnya. Jadi saya mau memberikan akses kepada teman-teman. Jadi saya kemarin masukkan teman dari CNBTV. Kepala produksinya itu teman saya sendiri, namanya Dean. Kemarin saya undang ya, sudah sempat ngobrol dengan Pak Joko. Oh iya. Jadi intinya itu saya mau kegiatannya event Smapa. Kita udah punya, anggap aja kita punya broadcast sendiri ya, dengan nama Smapa Channel. Dikembangin lagi Pak. Jadi bisa lebih global, diketahui banyak orang itu melalui channel beliau. Jadi nanti ke depan ada anak-anak yang berprestasi, ya kan? Contohnya kayak siapa? Ridan itu ya.
Nah nanti kalau mau diwawancara ada di sini, terus di JNB TV bisa Pak. Jadi SMA 4 ini saya coba kembangkan dia supaya lebih terkenal lagi bagaimana itulah. Terus yang kedua, misi saya kemarin membawa teman saya namanya dari CNB TV itu adalah untuk membuat supaya anak-anak dari tim jurnalis atau mungkin WAS ya kan, itu dia punya pengalaman broadcast gitu. Jadi masuk studio, oh kayak apa nih ngolah ini gitu. Bagaimana dunia broadcast itu. Jadi tambahnya itu aja sih. Oke, sekian, lanjut. Oh ya. Terima kasih. Oh ya, jadi gini, kemarin itu melalui Mas Robert kita itu sudah terhubung dengan CNB TV. Nah, CNB TV ini dan nanti akan mengudara, CNB TV ini akan mengudara kalau nggak salah April Mas ya. April Mei itu, Maret. Nah, karena kemarin itu kita sudah terhalang ke pandemi lagi, ke WFH lagi. Nah, ini kita mau konsolidasi lagi. Jadi kita kumpulkan lagi anak-anak untuk mengarah ke tingkat yang lebih serius. Dan kebetulan ini apalagi kita ditambah dengan kamera yang baru, sangat mendukung. Oh ya, kembali lagi nih Pak Romat tentang Paskibra. Ya, terima kasih Nah, Pak Joko. Saya tanggapi tambahan dari Pak Robert luar biasa ya, sangat menyenangkan. Sudah saya sampaikan dari awal tadi ya, bahwa kita ini kegiatan SMA 4 itu jangan jago kandang. Nah, jadi bisa kita keluar ya melalui langsung atau melalui media seperti Pak Robert tadi sudah ya mempunyai fasilitas ya. Kita keluar itu bisa lewat media yang sekarang nih ya, media sosial atau melalui channel tadi ya, itu sungguh luar biasa ya kalau bisa terwujud. Jadi kegiatan SMA 4 itu bisa diekspor ke luar sekolah. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Robert ya. Sama-sama. Ya. Terus sebelum saya tanggapi tentang Paskibra ya, saya tanggapi tentang jurnalis tadi ya. Jurnalis itu dulu ya, itu dasarnya itu dari ekskul Mading ya. Mading itu kan sudah kurang kekinian walaupun memang sampai sekarang masih dilombakan ada ya. Karena apa ya, Mading lebih lingkupnya lebih sempit, hanya ditempel di tempat tertentu ya, untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, itu baik kegiatan sekolah maupun kegiatan siswa di luar sekolah. Nah maka untuk menghadapi zaman sekarang ini, zaman kekinian, maka dikembangkan lagi yang namanya jurnalis. Nah, jurnalis itu lebih bisa mencakup lebih luas lah. Nah, jadi harapan saya ya, kegiatan jurnalis itu kan intinya memburu berita, memburu informasi ya. Burulah, tampilkan kegiatan-kegiatan sekolah kita dulu itu yang positif terutama ya, apakah itu memburu berita dari siswa yang berprestasi, siswa yang ranking 1 dengan diwawancarai, akhirnya bisa menjadi patokan atau menular ya, trik-trik belajar dia bisa ranking 1 itu bagaimana. Nah, dengan diwawancarai tim jurnalis, akhirnya seluruh siswa SMA Negeri 4 tahu, oh bisa ranking 1 itu triknya belajar yang tepat itu bagaimana. Dari siswa, misalnya dari ketua OSIS, nah bagaimana ya OSIS kita ini kegiatannya kah ya, itu bisa dijelaskan ya lewat jurnalis ini. Dan kegiatan-kegiatan yang banyak, ada pramuka, ada adiwiyata, itu yang diliput dulu, yang diburu dulu. Nah, jadi kita perkenalkan ya kegiatan sekolah ini ya
bukan lewat toa lagi saudara-saudara ya. Nah, itu sudah kuno. Maka tim jurnalis ini bisa menguak ya, bisa menginformasikan ya, kegiatan yang positif ini untuk diketahui oleh keluarga besar SMA Negeri 4 dulu. Nah, itu dulu. Apakah itu wawancari juga Bapak Kepala Sekolah, wakil, pembina-pembina lain, itu perlu diburu informasinya. Nah, itu. Jadi jurnalis itu ya kita harapkan menjadi ujung tombak menginformasikan kegiatan sekolah, bisa kurikuler, bisa ekstrakurikuler. Tentu saja yang ada edukasinya, ya, yang ada pembelajarannya. Nah, terus paskibra ini, ya, paskibra ini menurut saya, ya selama ini seperti anak hilang. Nah, anak hilang itu, ya, sebagai pembina OSIS saya jarang mengetahui kapan dilantiknya pengurus paskibra ini. Ya, pernah saya sekali saya diundang. Nah, kegiatannya seolah-olah berjalan sendiri, tidak terkontrol. Nah, kalau lancar-lancar saja tidak masalah. Nah, kebetulan awal-awal terbentuknya paskibra tahun inilah itu ada insiden. Nah, sehingga orang tua protes. Nah, kemana protesnya? Otomatis kalau liar gini, misalnya saya pembina OSIS juga tidak tahu, tidak mengetahui itu. Nah, maka untuk tahun ini pihak sekolah mulai tahun ini ditunjuklah pembina paskibra. Ya, pembina paskibra kalau dia punya kompetensi melatih bisa merangkap sebagai pembina dan pelatih. Ya, jadi pembina dan pelatih itu memang dibedakan. Kalau kita mengundang dari luar itu biasanya pelatih, itu pun dengan kosnya yang mahal. Kalau bisa, ya kemampuan dari bapak ibu guru yang bisa itu, ya dari segi biaya, ya kita bisa menekan. Nah, bisa untuk digunakan hal yang lain, ya. Nah, paskibra ini juga menunjang sekali kegiatan OSIS yang paling rutin, yaitu tiap upacara hari Senin, upacara bendera. Nah, ini bisa melatih ke kelas-kelas yang jadi petugas upacaranya hari Senin, atau ibaratnya pasukan khusus setiap saat kalau ada hari-hari besar, atau misalnya pas hari Senin kebetulan di kelas 12 IPA 4 misalnya komandannya tidak siap karena sakit, maka paskibra harus menggantikan yang sakit itu. Nah, seperti kalau TNI itu Kopassus, ya. Jadi tiap detik, bukan tiap menit lagi. Tiap detik ya harus siap. Nah, intinya itu saja. Birokrasinya itu diperbaiki. Ya, diperbaiki birokrasinya. Ya, jadi kemarin itu kan Pak Roman, ada insiden. Wah, terus rame itu di grup itu kan rame. Nah, kemudian saya istilahnya apa? Sebenarnya apa sih masalahnya kan gitu. Nah, tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi sudah ramenya aja yang didahulukan. Iya, betul. Ternyata cuma apa? Istilahnya apa? Ya, otot kan masih adaptasi. Iya, betul. Itu hal yang ya. Itulah untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka pihak sekolah menunjuk pembina. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan itu langsung ada yang bertanggung jawab. Nah, itulah salah satu gunanya pembina. Ya, jadi pada istilahnya itu birokrasinya diperbaiki, diatur lagi. Juga kedepannya kalau ada ekskul paskibra itu Pak Joko, Pak Hendri, paling tidak setiap ketua kelas itu merasakan lah bagaimana latihan baris berbaris. Jadi setiap upacara bendera saya lihat bertahun-tahun itu yang sibuk kok bapak ibu guru. Nah, itu yang selalu menjadi Pak Roman. Bagaimana? Rasanya kok aneh gitu. Ya, aneh betul. Makanya jadi
Jadi menyiapkan barisan itu memerlukan waktu yang sangat lama di sini. Iya, iya betul. Ya, ekskul paskibra itu kita harapkan itu mewarnai, maksudnya setiap upacara itu peran ketua kelas itu muncul. Nah, misalnya pertama menyiapkan kelasnya sendirilah. Sendiri, iya. Maka minimal itu, Pak, ya. maka paskibra nanti juga punya program mewajibkan ya ketua kelas itu ikut latihan Menyiapkan, ya. Maksudnya latihan ikut kalau perlu ikut ekskul paskibra, wajib. Ketua kelas supaya punya jiwa disiplin, kepemimpinan disiplin. Gitu loh. Jadi Jangan ketua kelas Hanya pajangan. baris saja nggak bisa. Pajangan. Ya Nah, makanya itu. pengaruh dari daring juga kan. Loh. Maksudnya selama pandemi itu Oh, tidak, Pak Hendri. 2 tahun lah kita Enggak, jadi nggak gini. upacara gitu loh. Jadi selama ini Pak Hendri yang saya amati itu sebelum pandemi itu ya memang begitu. Jadi anak itu berarti seperti memang kasihan Pak Topo itu bawa sempritan prit hanya menyiapkan bebek-bebek seperti itu. Loh, ini maaf lo ya, jangan dianggap rasis sih. Ini jangan dianggap, itu untuk penyemangat aja. padahal itu sudah jadinya rutinitas, Ah. kan? Harus jadi rutinitas tiap hari Senin gitu. Jadi loh. anak-anak ini mungkin karena pengaruh mereka nonton film Ada Apa Dengan Cinta juga. Itu kan, iya, dalam skin itu kan kan, enggak dibariskan itu. Enggak ada baris sama sekali. Ya ada jiwa leadershipnya itu enggak ada sama muncul. sekali. Jadi ketika saya kemarin itu sempat mengambil alih sementara ya waktu itu, wah anak-anak itu merasa sakit, gitu. merasa apa? Iya, sebenarnya waktu tiga kali ya kita upacara itu. Iya, 3 kali. Nah sebenarnya kan sudah ada apa namanya Perubahan yang sangat. Ya perubahan itu ada, cuman langkah kedepannya apa sih yang akan ditempuh itu ada juga. Salah Iya. satunya itu LDK, latihan dasar kepemimpinan. Itu sudah disusun. Nah tetapi pandemi lagi. Pandemi iya. Ini kemarin itu juga begitu. Iya. Pandemi lagi. Jadi program-program yang sudah disusun pembina sendiri Ini itu sebenarnya terbengkalai istilahnya terbengkalai seperti lagi, terhenti. kapan lagi kita akan actionkan itu kan? Ini sebenarnya sudah tidak sabar lagi PPKM ini. Aduh. Sampai kapan ini? Sampai kapan lagi seperti ini gitu loh, Pak Baron. Jadi Ya, mudah-mudahan aja cepat selesai. pandemi sebenarnya ini. iya. Wah, menjengkelkan ini juga, Pak. Sebenarnya apa? Ini jujur aja loh ya. Sebenarnya anak-anak itu kalau belajar akademik di kelas itu dia akan merasa bosan. Tapi ketika mereka diajak apa di luar, misalkan, ayo silakan ekskul diminati masing-masing gitu kan. Mereka semangat. Jauh lebih semangat. Saya juga apa ya melihat pengalaman ketika daring kemarin itu Pak Joko kan biasanya saya menggunakan video pembelajaran. Nah, begitupun dengan tugas. Saya memberikan tugas ke anak-anak itu berupa video pembelajaran. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali inovasi dari mereka untuk membuat video pembelajaran yang buat saya itu lebih bagus karya mereka daripada saya sendiri gitu loh. Iya, Sebenarnya ada potensi-potensi yang seperti itu dari anak-anak dan Nah. itu sebenarnya banyak. Cuman kendalanya di sini tuh anak-anak itu enggan untuk memunculkan potensi mereka gitu. Jadi Apalagi kalau sudah daring kan banyak sekali yang kayak hilang. Mungkin dia nemuin gurunya itu ketika mau ulangan atau kenaikan kelas. Nah, mereka baru menemuinya. oh iya. Gitu. Wah, itu Coba kalau misalnya kayak hari-hari biasa gitu kan mereka aktif. Nah, pasti karya-karya mereka meskipun di tengah pandemi itu juga tentu lebih bagus loh. Saya yakin itu. Oh iya. Optimis Jadi, untuk mereka. ini contoh misalkan ini apa? Apalagi saya dan Pak Roman ini kan bahasa Indonesia. Iya betul. Bahasa Indonesia. Loh, Saya sejarah sendiri. bahasa Indonesia. Ini jadi gini, Pak Hendri. Kan ada bab kemarin itu kan laporan hasil observasi ya kan Pak. Laporan observasi. Materinya kan laporan hasil observasi. Iya. Nah, salah satu teknik laporan membuat laporan itu kan dia kan mewawancarai seseorang. Nah, ini akhirnya apa? Ya, saya jadikan aja ekskul jurnalistik itu tadi. Ya kan? Dari jurnalistik itu kan wawancara ini. Iya. Dah kamu wawancari aja
buat istilahnya membuat wawancara. Nah, dan itu sebagai pengganti tugas dalam bahasa Indonesia. Betul. Sudah saya buat seperti itu aja. Wah, senang. Anak-anak lebih suka seperti itu Iya, daripada lebih suka seperti itu. Iya, lebih suka seperti itu. Dan ini kembali lagi ke teater singkong ya. Iya. Nah sebenarnya kalau untuk di kurikulum baru itu kan prototipe kan. Nah itu sebenarnya kan kombinasi atau kolaborasi antara satu mapel dengan mapel yang lainnya. Jadi muncul ide itu kan dari saya sendiri. Kita juga pernah ngobrol, nah tentang apa nanti ceritanya. Nah salah satunya di sini adalah tentang cerita sejarah gitu Pak Joko. Oh iya. Nah di sini kan melihat kondisi generasi muda milenial itu yang sudah banyak melupakan sejarah bangsanya gitu loh. Itu sebenarnya tidak melupakan, tidak tahu. Mereka ya bagaimana Pak Roman? Tidak tahu ya karena tidak dengan tahu, adanya ya. apa namanya Terutama gini. kecanggihan berbagai teknologi Bukan seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu gini loh. Saya ketika melihat anak-anak ini, apalagi tentang sejarah. Anak-anak ini tidak paham sebenarnya belajar sejarah itu untuk apa. Itu tidak paham. Sehingga mereka itu sekolah itu seolah-olah itu sekolah itu hanya apa? 4D. Datang, duduk, diam, doeh. Udah, doeh ini sambil nunggu apa? Sambil Pulang. nunggu bel pulang. Nah, ini loh. sambil nunggu bel Nah, nunggu bel pulang. Udah hari-harinya seperti itu aja ini. Nah, ini makanya jadi bisa lah ya untuk kombinasi Jadi, dengan bagaimana- antara bahasa Indonesia dengan oh iya, sejarah. jadi gini. Bagaimana supaya mereka itu istilahnya betah di sekolah. Nah, betah di sekolah itu kalau saya amati itu mereka tuh lebih suka kepada kegiatan-kegiatan praktek. Nah, seperti eskul itu. Tapi itu tadi eskul ini yang mereka minati. Misalkan nanti ada yang suka musik, misalkan ya sudah suruh main musik aja. Itu mereka akan senang, akan betah ya. Satu ini yang menarik lagi. Ini tentang salah satu proker OSIS. Oh iya. Proker OSIS bertajuk Tour de Java. Oh. Katanya kan dari pembina OSIS, dari Pak Rohmat. Nah, itu kan ada agenda OSIS, entah itu di bulan Juni atau di Juli, ya kan? Itu OSIS SMA 4 akan mengadakan tour ke Jawa, tepatnya itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wah, ini asik. Ini asik ini kayak. Oh, seperti asik ini. Bisa ikut ini saya. Bisa ikut ya. Loh, nah, itu dulu sebenarnya ide dari siapa Pak Rohmat? Ya, terima kasih. Ya, selama saya jadi pembina OSIS, ini program baru ini ya. Tidak pernah OSIS, pengurus OSIS khususnya itu ya mengadakan tur atau kunjungan di luar daerah. Ini rencana ada tur, ya bukan tur, study tour, ada studinya. Ya, khusus pengurus OSIS dan pembina Sekbid ini keluar daerah, itu ke Jawa. Jawa. Ya. Jawa Tengah, Jawa. Ini ide ini sebetulnya muncul bukan dari saya ya. Waktu itu kita jalan ke Sanga-Sanga dan ke pantai Sambuja, itu pantai apa itu? Ya. Pantai Merah. Iya, Pantai Merah. Pantai Tanah Merah. Tanah Merah. Nah, Jadi langsung kayak ingat Pulau Merah. nah kita ini bincang-bincang dengan ketua umum dan ketua dua waktu itu tuh tentang refreshing ya, refreshing pengurus OSIS ya. Usah saya katakan sebelum menjabat OSIS memang tugas ketua OSIS itu sangat berat, itu mewadahi atau menampung hampir 1000-an siswa ya, itu sangat berat ya, mungkin seberat dengan guru juga ya, maka perlu refreshing, maka usul itu ada rencana untuk study tour. Nah, memang saya pernah ngomong untuk mengurangi biaya. Nah, kalau hanya 50 orang ya, kalau mau mengurangi biaya, insya Allah rumah saya itu kan
rumah peninggalan orang tua. Oh, itu Iya. berarti rumah Bentuknya seperti ya bangunan masih seperti pendopo kabupaten. zaman dulu. Hanya dicari. Terus depannya itu ada sawah. Wah, mantap. Kas-kas apa Jadi, pedesaan. Pedesaan ya. Tas. Ngopi Ya. sambil makan. Nah, walaupun di desa tapi di pinggiran kota. Jadi tidak akses untuk jalan raya itu ya dekat dengan jalan raya Jogja Solo. Jadi itu tidak terlalu jauh. Nah, terus apa ya tujuannya ya? Yaitu sudah dikatakan tadi ada study tour. Ya, tujuannya itu di samping refreshing juga ada studinya, yaitu kalau memang apa biaya turnya bisa ditekan sedemikian rupa kalau mau tidur di rumah ya itu harapan tujuannya itu supaya semua itu ikut Ya, ikut merasakan iya, betul. Nah, semua ikut merasakan kemudian saya katakan tadi kita belajar itu bukan hanya di kelas saja ya, study tour itu juga merupakan ada pelajarannya, yaitu nanti di Jawa itu tidak diberi fasilitas yang seperti di hotel ya. Sebagai pengurus OSIS ini dilatih dengan hidup mandiri. Ya, kemudian nanti ada latih bertanggung jawab, kerjasama, disiplin. Itu nanti yang ditekankan dalam tur pengurus OSIS. Ya. Terus seperti sudah disampaikan Pak Joko sama Pak Indri tadi bahwa Indonesia ya itu beda dengan 4 negara yang paling saya kagumi, bukan di Amerika ya, tapi di Eropa, yaitu Jepang, India, Cina dan Thailand. Ya. Kenapa mengagumi empat Nah, itu? saya kagumi kenapa? Kalau Indonesia itu mencontoh Amerika, kalau tren Amerika begini atau sekarang Korea begini. Iya, ini Korea. Ya, Lebih ya ditambah zaman gitu kan. ditambah Korea. Nah, tapi orang Amerika, orang Eropa itu ya mencontoh Jepang. Contohnya ada Ninja Amerika. Ya. Terus di Korea ada Taekwondo, di Jepang di Cina ya Oh, banyak. kungfu ya, tradisi-tradisi yang ada di negara itu. Thailand ada Thai boxing terkenal sekarang, pertarungan bebas. Nah, itu dicontoh oleh negara-negara maju. Nah, India dengan filmnya yang sebetulnya menonton, tapi dia tidak mau berubah. Tidak mau mengubah ya. mempertahankan itu. Akhirnya Amerika ikut-ikutan. mendunia bahkan bukan hanya orang India sendiri, orang Indonesia sebagian juga senang. Nah, karena apa? Karena mentangkan tradisi ini. Nah, ini nanti study tour ini paling tidak kunjungan ke Dieng, ke Borobudur, menunjukkan budaya Indonesia ini luar biasa. Oh, Iya, budaya Indonesia. Jadi orang Indonesia itu harus bangga sebetulnya. Oh, ya. makanya Ya, itu ada berapa puluh ribu kah itu pulau Indonesia itu? 17 ribu lebih pulau kan. Nah, tentunya kan di setiap pulau itu ada bahasanya masing-masing, ada sukunya masing-masing. Nah, negara lain belum tentu ada. Oh, yang belum kayak tentu gitu, ada. ya kan? Nah, hanya Indonesia yang punya seperti itu. seperti Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Iya, Betul, Itu iya, terutama karena apa? Bali. Mengapa Bali begitu? Karena dia mempertahankan budayanya bertahan. Nah, jadi mudah-mudahan generasi muda itu juga bangga dengan budaya Loh, Indonesia. saya bangga, terutama saya ini Pak Roman. Nanti silat Pak Joko. Pak Joko kebetulan ikut perkumpulan Oh iya, silat ya. silat. Nah, silat itu belum ditiru oleh orang-orang asing. Nah, untuk film-film terutama itu. Nah, bagaimana? Iya, ini sebenarnya kalau masalah silat ini Pak, itu sebenarnya pernah itu kalau di Jawa kan silat kan biasa ya, Pak. Nah, tapi kalau di Balikpapan ini sangat sulit. Sulitnya itu gini. Nah, bukan level itu Pak Joko. Iya, Seperti- tahu. Seperti Jepang itu kan ninjanya. Iya. Ninja Amerika. Nah, saya ini sampai saat ini juga berusaha untuk apa istilahnya supaya silat itu bisa diterima oleh bangsa kita sendiri aja. Jadi kalau saya lihat di Balikpapan ini kan lebih banyak ke mana? Ke bela diri impor. Nah, mungkin karena
silat ini kan biayanya murah. Biayanya murah ini karena apa? Pelatihnya ini hanya apa? Bahkan kita itu sendiri tiap bulan itu pelatih malah patungan untuk beli kopi. Nah, beda dengan ini kan. Jadi pelatihnya ini itu bisanya melatih ketika apa? Jam-jam malam. Nah, kita tidak bisa melayani siang hari itu tidak bisa. Betul. Nah, sedangkan mereka yang bela diri impor ini, entah karate, taekwondo dan sebagainya ini kan bisa fleksibel gitu. Siang bisa, sore bisa. Karena apa? Mereka memang apa? Iurannya tinggi. Jadi apa? Kita ini dibuat seperti itu. Sudah pencaksilat itu dibuat iuran tinggi itu tidak bisa. Iya, nggak bisa. Ya, itu pertanyaan saya, mengapa Jepang, Korea, bahkan Thailand kan termasuk negara yang tingkat kemajuannya tuh. Iya. Negara yang sama dengan Indonesia. Dia Thai boxingnya itu mendunia sekarang. Iya, mendunia. Bahkan MMC itu kan cikal bakalnya dari Thai boxing. Thai boxing Thailand. Itu luar biasa. Nah, kenapa ya silat ini kok? Makanya kan ini sudah kita usahakan. Kemarin kan di Asian Games sudah dipertandingkan. Nah, ini kan sedang berusaha untuk ke tingkat dunia Olimpiade. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini nasionalnya atau apa ya, cinta tanah air itu belum sekuat negara-negara lain. Iya, Seperti bahasa Indonesia, seperti bahasanya orang Indonesia masih bangga bahasa Inggris, padahal orang Jepang bahkan Prancis, Jerman itu orang yang bisa bahasa Inggris itu sedikit. Iya, karena begitu mencintai budaya sendiri. budaya dan bahasanya sendiri. Nah, kita ini Pak Joko dan Pak ini generasi muda ya. Kalau saya sudah Kita itu sebenarnya bertempat 3 dekade. paripurna ini ya. 40-an, 50-an. Ya. Paripurna ini, nah, guru-guru muda ini loh harus yang strong lah. Usia itu boleh tua Pak. Nah, tapi jiwa itu tetap muda. Oh iya, makanya saya kumpul sama Pak Henry kalau Joko ini jiwa saya muda ini. Saya juga begitu. Saya tuh usia saya kan sudah tidak muda lagi nih sebenarnya Pak, tapi saya tuh masih merasa usia 22. Terus kemarin itu kan bikin randonnya kan. Nah, kira-kira mana aja yang dikunjungi gitu ketika studi tour ini. Jadi yang pertama itu menawarkan dulu kan ada waktu kita kan misalnya nyampe bandara di Jogja itu kan sekitar jam 8 atau 9-an. Nah, habis itu di hari pertama itu juga kita langsung ke Gunung Kidul. Oh iya. Nah, kenapa di Gunung Kidul? Ini kan banyak wisata-wisata yang baru. Gitu. Mungkin salah satunya adalah Ocean View. Terus kemudian teras kaca Pantai Nguluran dan juga Street View. Itu baru Itu baru di Gunung Kidul ya, maksudnya baru booming gitu. Ya. Nah, terus kemudian di hari kedua kita muter-muter lah di Jogjanya. Salah satunya di sini ada di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, sebenarnya kalau anak-anak itu kan cuma taunya misalnya ada gambar Candi Borobudur. Ini di mana, terletak di mana? Oh, tahunya Jogja. Candi Prambanan ini terletak di mana? Padahal Kedua orang kan cuma taunya yang letaknya aja kan. Iya. Nah, tapi mereka tidak tahu dalamannya itu seperti apa. Ya. Gitu loh. Dan ini salah satunya yang kalau misalnya kita bisa mencontoh Jepang misalnya kan. Nah, tentunya di setiap candi itu kan ada yang namanya relief. Oh iya. Ya kan, yang menggambarkan kehidupan Iya, pada masa itu. yang berhubungan dengan kerajaan tersebut. Nah, menariknya untuk Candi Borobudur dan Prambanan ini kan berbeda agama. Ya kan, agama Hindu dan agama Buddha. Nah, bagaimana sih mereka itu waktu itu kok bisa hidup toleransi? Rukun. Ya kan, hidup rukun seperti itu. Oh. Dalam satu kerajaan. 2 kerajaan. Mataram kuno kan? Mataram, iya bukan. Mataram kuno 2. Jadi Mataram kuno itu sebenarnya itu terdiri dari 2 kerajaan, Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Nah, Mataram Buddha itu pusatnya itu kan di Magelang dan sedangkan Mataram Hindu di Klaten. Itu sebenarnya 2 kerajaan yang berbeda. Dua dinasti Pak. Iya, 2 kerajaan sebenarnya 2 kerajaan berbeda. Jadi
Nah kemudian makanya nama anak saya kan ada saya ambil dari salah satu tokoh. Terus ada juga di Museum Dirgantara. Jadi ini perkembangan pesawat Jadi di Indonesia. itu angkatan udara. Jadi Museum Dirgantara itu lebih fokus kepada alutsista angkatan udara selama masa Belanda sampai sekarang. Nah itu koleksi yang terbaru itu pesawat F5 karena sudah dimuseumkan beberapa tahun lalu. Dan terus ada juga di Museum Ulen Sentalu. Nah ini saya belum berkunjung. Ini penting untuk dan ini kan bagaimana sih generasi muda itu bisa mempertahankan budaya bangsa. Ya. Nah, sebenarnya Indonesia itu kaya. Kayak ini kita berharap nanti kalau ini terrealisasikan, saya sangat berharap kunjungan kita saat itu bertepatan dengan pementasan Sundratari Ramayana. Belum lagi nanti kita ke Dieng. Wah, Dieng itu benar-benar teduh suasana di sana. Kawah, candi, semuanya kan ada di situ. Apalagi di perjalanan ke Dieng itu. Nah, jadi kalau selama ini kita masa SD itu kan ada gambar itu kan mesti 2 gunung gitu kan, matahari di tengah. Nah itu ternyata ada, itu di Dieng itu ternyata Gunung Sindoro Sumbing gitu. Terus kota selanjutnya yang kita kunjungi itu Solo. Oh ya, Surakarta. Nah itu nanti katanya kita akan studi banding di SMA 1. SMA 1 ya, sama Surakarta. Itu tentunya banyak sekali kan pengalaman yang anak-anak itu timba dari kegiatan studi tour ini. Karena harganya murah, tentunya terjangkau. Iya. Dan terus kita juga akan berkunjung ke makam sang proklamator Di Blitar. Bung Karno ya. Saya sekali ke sana waktu itu. Sekali saja. Iya sekali. Iya, sudah. Nanti kalau saya ke sana lagi, ini kan ya flashback juga. Terus satu lagi kalau di Blitar itu ada Kampung Coklat. Itu edukasi ya. Ini masuknya Kampung Coklat ini kampungnya warnanya coklat atau kampungnya Dari menghasilkan tanaman coklat? coklat. Oh, kampungnya menghasilkan coklat. Menghasilkan Tanaman coklat. Iya. Tapi nanti di sana juga dijual produk-produk dari mereka. Nah, siapa tahu nanti SMA 4 itu mungkin punya icon apa gitu kan? Iya. Kita bisa jadikan seperti itu, berkembang dengan hal yang sama dengan icon kita sendiri tentunya. Oh iya, harus itu. Kemudian kota terakhir yang kita kunjungi itu adalah Kota Malang. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan di sini. Oh iya, kalau Pak Hendri Wisatanya juga banyak. Pak Hendri banyak kenangan kalau di Malang. Kalau saya di Jogja. Kenangan ya, bukan kenangan. Iya, banyak kenangan di sana ya. Gimana? Mungkin ada Ya. tambah lagi ya, Untuk study tour ini. Study tour ini saya sangat setuju ya. Karena itu banyak hal-hal yang di luar ya Balikpapan ya yang bisa ditemukan di sana. Di samping wawasan juga sebagai contoh agar intinya agar anak-anak itu mencintai Indonesia. Nah, itu. Dan bahwa Indonesia itu kaya dengan kekayaan, sebetulnya potensi Indonesia untuk dijual ke luar negeri itu melebihi negara-negara lain sebenarnya. Oh iya, Jadi, biasa. apa saja di Indonesia itu ada. Nah, jadi tugas ya generasi muda ini ya supaya Indonesia ini ya di mata dunia juga ya maju apa teknologinya, maju industrinya juga kebudayanya terpelihara ya, jadi harus bangga dengan Iya. budaya Indonesia ini. Jadi seperti ini Pak Romat ya, jangan sampai kita ini ke Borobudur aja belum pernah, Iya, tapi sudah pernah ke Angkor Wat. Nah, itu sangat lucu. Sebenarnya satu kata Pak Joko yang sering saya ucapkan ke anak-anak ketika mengajar itu, Indonesia itu mampu menyediakan apa yang dibutuhkan dunia, Iya. tapi dunia tidak mampu menyediakan apa yang dibutuhkan Indonesia.
Betul. Betul. Saya pernah, kenapa saya bilang seperti itu? Flashback saja di masa lalu kan ketika bangsa Eropa mungkin membicarakan sejarah lagi ya. Bangsa Eropa datang ke Indonesia karena apa? Cuma cari Dan apa itu primadona merica. perdagangan dunia. Kemudian Jepang datang ke Indonesia karena apa? Yaitu Minyak bumi. Minyak bumi. Nah, jadi di sini dari contoh itu ada gitu loh. Indonesia bisa menyediakan apa yang dibutuhkan Bukan dunia. tapi dunia belum tentu bisa menyediakan apa yang dibutuhkan Indonesia. Tapi sebenarnya gini, ya, kalau saya lebih menekan gini, Indonesia itu bisa menyediakan apa yang dibutuhkan dunia. Nah, tapi dunia apa? Istilahnya satu negara aja, dunia terserah Anda pilih Inggris teman, belum tentu menyediakan kebutuhannya dirinya sendiri aja belum tentu. Apalagi Nah, Indonesia. contohnya Jepang, wah memuja-muja, wah di sana fasilitasnya seperti kereta api, transportasinya kan maju ya. Iya. Itu sebenarnya mereka itu apa tuh? Gampang aja menyetop. Kita nggak usah kirim besi dan sebagainya ke Jepang, selesai. Ya kan? Loh, ini salah satu contoh. Loh, kan besinya kan dari kita juga sebenarnya. Jadi slogan Nah, Soekarno jas merah itu tetap iya. jangan sekali-sekali. Melupakan sejarah. Tapi kalau Banyak juga memang. iya memang benar. Kalau Bung Karno itu kalau yang saya pegang itu karma nivadikaristu mabalesu kadayana. Seperti negara Cina ya, kita bisa contoh. Negara Cina itu belum mau mengeksploitasi sumber daya alamnya sebelum Bisa sendiri. penduduknya atau bangsanya itu mengolah sendiri. Nah, memang kelihatan lambat. Coba sekarang yang menguasai ekonomi dunia siapa? Cina. Karena bumi ya SDM sumber daya alamnya itu betul-betul diolah sendiri. Kalau Indonesia itu bedanya, semua sumber daya alam yang nilainya ekonomisnya tinggi rata-rata kerjasama dengan Asing. negara asing, separuh lagi, bahkan Freeport itu lebih. Nah itulah generasi muda ya salah langkah generasi lama itu, Iya, jangan kita- sampai diikuti. Kita makanya itu tadi Pak. Makanya kita mau melatih anak-anak untuk menyadarkan anak ini kan ya sulit. Sulit. Makanya Indonesia itu kaya kan Pak Mereka Joko. sudah coba mereka ayo nggak usah bawa HP, nggak bisa mereka itu. Tapi kalau saya masih bisa aja tanpa HP. Maka salah satu budaya Jepang itu walaupun produksi HP, alat-alat elektronik terkemuka lah, tapi penduduk mungkin dari sudah nenek moyang budayanya itu, nah orang Jepang itu kalau sendiri membaca bukan buka HP. Nah, kalau berdua ngobrol bukan masalah yang gosip ya, wah, tapi dia lebih karena dia menjawab ya kalau ada sesuatu yang baru mengapa itu bisa terjadi, mengapa bisa, itu obrolannya ya. Kalau orang kita ini kagum, wah hebat, jadi sudah mentok hanya hiburan, Padahal itu padahal iya. budaya-budaya yang seperti itulah. Sebenarnya nenek moyang kita sudah menanamkan mengajarkan hal itu Pak. Ojo kagetan, ojo bungunan. Iya kan, ojo kagetan, yang ojo Jawa bungunan. ya. Iya, jadi jangan mudah kaget, jangan mudah heran. Nah, ini yang sebenarnya saya tanamkan juga. Saya ini ojo bungunan. Nah, maka Jangan Pak Joko Pak Edi sebagai pendidik ya ujung tombak untuk merubah perilaku, kebiasaan, ya cara pandang, ya mindset generasi muda itu sebenarnya di tangan-tangan pendidik ya. Didiklah ya generasi muda itu yang betul-betul cinta tanah air, Oh iya, kalau bangga dengan Indonesia. saya selalu seperti Ya, itu. akhirnya dia apa-apa kekayaan yang ada di Indonesia itu digarap sendiri. Nah, celakanya itu orang Indonesia itu Pak Joko Pak Edi tahu setiap olimpiade matematika bisa saya itu sering nomor 1. Iya, nomor Nah, satu. itu menunjukkan bahwa kualitas SDM sumber daya manusia Indonesia itu tidak kalah dengan orang-orang asing, orang negara-negara lain. Nah, cuma ya mintanya ini loh, minta orang Indonesia ini ya yang yaitu Kalah. kurang cinta negaranya sendiri. Iya. Nah, akhirnya Makanya
lebih kagum dengan orang asing. Ya, itulah karena stigma kita selama ini. Makanya sudah saya katakan Pak Joko, Pak, ini sebagai pendidik harus bisa membuat generasi muda itu cinta dengan Indonesia. Cinta Indonesia ini dalam arti yang sangat luas. Sangat luas betul. Salah satu contohnya Jadi ini salah satu proper OSIS nanti ketika ke Jawa itu tentunya akan membuka mindset mereka lebih membuka. Saya yakin ada beberapa mereka yang sudah terbuka mindset mereka untuk cinta pada tanah air, cinta budayanya. Nah, tapi diharapkan dengan mereka ke Jawa nanti dengan mengunjungi berbagai tempat-tempat destinasi wisata, nah mereka akan lebih semakin mencintai lagi. Gitu. Mencintai Indonesia lagi secara seutuhnya. Karena berharap pandangan mereka itu semakin terbuka bahwa Indonesia itu kaya. Kita tengok saja Kalimantan itu tidak hanya ada satu suku. Iya, itu saya juga banyak sekali. Bahkan suku Dayak saja yang saya pikir itu cuma satu suku Dayak, ternyata ada banyak juga di dalamnya itu sub-sub dari suku Dayak. Contohnya seperti itu. Mengendorkan diri, malah mengendorkan. Tapi kita harus sama-sama saling menguatkan bagaimana supaya kegiatan ini nanti akan terrealisasi. Hanya 3 juta. Hanya 3 juta, ya 3 juta sudah termasuk tiket pesawat, akomodasi, transportasi di sana dan sebagainya. Penginapan. Ya, penginapan. Dan penginapan ini adalah khusus kita akan ada di Malang. enggak, penginapannya nanti di pedesaan. Kita nanti dapat 2 Oh, view. 2, ya. Di Klaten kita akan tahu seperti apa suasana pedesaan, rumah di depan sawah. Wah, tanpa terasa ternyata kita sudah 2 jam. Bisa jalan-jalan ke sawah. Jalan-jalan ke sawah. Nah, selama ini mereka tidak tahu sawah. Atau sawah. Baik, Oke. terima kasih Pak Ahmad, Pak Hendri. Sama-sama. Semangat berkarya dan tetap semangat. Ya, baik. Semuanya saja. Terima kasih telah menyaksikan obrolan kita, supaya semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tetap jaga kebinekaan karena kita Indonesia. Kita baca. Kita baca.